Raka menatap layar ponsel yang menyala di tangannya. Pesan dari grup lowongan kerja Telegram itu terlihat mencolok. Dibutuhkan perawat pribadi pria untuk wanita lanjut usia lumpuh, tinggal di tempat. Gaji 200 juta rupiah selama 3 bulan. Tidak perlu ijazah, syarat utama, patuh, dan siap kerja penuh waktu. Awalnya, Raka mengira itu penipuan. Tapi setelah dihubungi oleh nomor yang sama, ia diberi lokasi, waktu wawancara, dan dikirimi tangkapan layar transfer DP kepada pelamar sebelumnya. Nyata, bukan hoax sebagai pemuda 25 tahun dari kampung yang baru saja kehilangan pekerjaan di bengkel. Raka tahu ini peluang yang sulit ditolak. Hari itu, ia tiba di sebuah rumah besar bergaya kolonial di daerah Puncak, disambut oleh seorang wanita tua berambut putih yang duduk di kursi roda. Penampilannya elegan, meskipun mengenakan daster sutra. Di belakangnya berdiri seorang pembantu rumah tangga setengah baya, yang langsung meninggalkan ruangan begitu Raka dipersilakan masuk. "Namamu Raka?" tanya wanita itu. Suaranya serak tapi berwibawa. "Iya Bu, aku Ratri, janda, tak punya anak. Lumpuh sejak 5 tahun lalu." Ia menatap tajam. "Aku tidak butuh perawat profesional. Aku butuh teman yang bisa merawat tubuhku setiap hari dan malam." Raka mengernyit. "Maaf Bu, maksudnya malam juga ya." Ratri menyeringai. "Kau harus siap tidur di rumah ini. Bahkan di kamarku jika diperlukan." Raka merasa tengkuknya dingin. "Kalau kau bisa membuatku nyaman, selama 3 bulan, uang 200 juta akan menjadi milikmu. Tapi kalau kau melanggar syarat atau melawan, 1 rupiah pun tidak akan kau dapat." Malam pertama, Raka tidur di kamar kecil dekat dapur. Ia masih gelisah, mengingat sikap aneh wanita itu. Tapi keesokan paginya, semua berjalan biasa. Bu Ratri sarapan, memijat kakinya yang kurus, dan membantu membawanya ke teras untuk menghirup udara segar. Bu Ratri suka bicara soal masa mudanya. Dulu ia istri pejabat tinggi, kaya raya, tapi hidupnya kosong setelah sang suami meninggal karena skandal korupsi. Sejak itu, ia hidup menyendiri, dan stroke yang menyerangnya membuat seluruh tubuh bagian bawahnya lumpuh hari demi hari. Raka mulai terbiasa. Ia bahkan mulai merasa simpati pada Bu Ratri. Di balik sikap galaknya, ada kesepian yang menyiksa. Malam hari pun biasanya hanya diisi dengan mengobrol ringan di ruang TV atau mendengarkan musik klasik dari piringan hitam. Sampai malam ke-7, pukul 11 malam. Raka sudah siap tidur ketika bel kecil di kamarnya berbunyi. Itu tanda panggilan dari kamar Bu Ratri. Ia segera bangun dan masuk ke kamar wanita itu. Bu Ratri duduk bersandar di tempat tidur, mengenakan gaun tidur tipis berwarna hitam. "Bantu, aku ganti baju," ucapnya lirih. "Baju tidur, Bu?" Raka mendekat. "Bukan, aku ingin tubuhku dibersihkan." "Kau tahu maksudku." Raka menegung. Ia menatap wajah wanita itu. Ada senyum menggoda di sana. "Bukan seperti nenek-nenek biasa." "Bu, saya pikir saya hanya disuruh memijat dan semua tubuhku mati, Raka. Tapi tidak seluruhnya. Aku masih bisa merasa, dan aku butuh sentuhan." Raka diam. Otaknya penuh dilema. Wanita ini lumpuh, tapi ia juga majikannya yang memegang kendali penuh atas bayaran 200 juta itu. "Aku tidak memaksa," bisik Bu Ratri sambil menatap dalam. "Tapi kau tahu konsekuensinya kalau menolak, bukan?" Malam itu, Raka melakukan apa yang ia kira takkan pernah ia lakukan. Melayani tubuh wanita itu. Dengan perasaan campur aduk antara jijik, kasihan, dan ketakutannya membiarkan tangannya menjelajah kulit tua yang masih terawat itu, memenuhi perminton-perminton yang terdengar antara desahan dan perintah. Setelah semuanya selesai, Bu Ratri berkata, "Kau anak baik, Raka. Aku tahu, malam ini kau mulai menjadi bagian dari hidupku." Pagi harinya, Raka menemukan amplop di meja makan. Isinya, 20 juta tunai, dan secarik catatan bertuliskan, "Anggap ini bonus untuk malam pertama. Masih ada 200 juta yang menunggu jika kau tetap bersamaku sampai akhir." Raka menggenggam uang itu dengan tangan gemetar. Ia tak tahu apakah yang ia lakukan salah atau benar. Tapi ia tahu, jalan pulang kini sudah tertutup. Hari-hari setelah malam pertama itu berubah drastis bagi Raka. Bu Ratri kini tampak lebih ceria, senyum selalu menghiasi bibirnya yang pucat. Ia memanggil Raka lebih sering, bahkan untuk hal-hal sepele. Menyisir rambutnya, memakaikan lipstik, memandikannya dengan air hangat, sambil memejamkan mata dan berkata, "Seperti dulu, saat suamiku masih hidup." Raka mulai kehilangan waktu pribadinya.
Jam tidurnya tak tentu, makan pun hanya sempat kalau sempat. Tapi setiap malam, ia tahu, tubuh tua itu akan memanggilnya lagi. Selalu dengan nada lembut yang pelen-pelen, berubah menjadi perintah. Kadang hanya belayan, kadang lebih. Kadang Bu Ratri meminta untuk dipeluk semalaman. Dalam keheningan, seperti dua manusia yang terdampar di lautan waktu. Suatu sore, Raka duduk di teras, mencoba menghubungi sahabat lamanya lewat pesan. Bro, lo pernah kerja jagain orang tua, tapi yang ini, iya nih, gue dapat duit gede, tapi tiap malam harus layanin dia. Gue nggak ngerti ini dosa atau gimana. Pesan itu tak dibalas. Seperti biasa, tak ada sinyal bagus di rumah itu. Tapi lebih dari itu, Raka mulai merasa terputus dari dunia luar. Setiap kali, ia mencoba keluar rumah untuk sekadar ke minimarket. Pembantu rumah tangga Mbak Santi mencegatnya. Mas Raka, Bu Ratri minta jangan keluar-keluar. Dia bisa panik kalau tahu Mas nggak di rumah. Aneh. Raka bukan tahanan. Tapi kenapa ia mulai merasa seperti satu? Malam ke-12, pukul 11, lebih sedikit. Bel kecil di kamar Raka berbunyi lagi. Ia masuk ke kamar Bu Ratri. Tapi malam ini berbeda. Lampu ruangan temaram. Udara lebih dingin dari biasanya. Di atas ranjang, Bu Ratri mengenakan baju tidur putih yang menjuntai sampai kaki. Di tangannya, sebuah cermin bundar kecil berbingkai emas. Duduk di sini, Raka. Suaranya pelan. Raka, menurut aku mimpi suamiku semalam. Ia marah. Katanya aku terlalu dekat denganmu. Raka menelan ludah. Mimpi ya, Bu, tapi aku tak peduli. Ia menyentuhkan tangannya ke pipi Raka. Kau lebih muda, lebih hangat. Kau milikku sekarang. Raka menunduk, hatinya makin tak tenang. Tiba-tiba, Bu Ratri memegang tangannya. Kiwat, matanya memerah, suaranya berubah tegas. Aku ingin kau bersumpah malam ini. Kau tak akan meninggalkanku. Apapun yang terjadi, bahkan kalau aku mati maksud ibu, Raka mencoba menarik tangannya. Tapi cengkeraman wanita lumpuh itu terlalu kuat tak masuk akal. Bersumpah, Raka, atas nama siapapun yang kau cintai. Jantung Raka berdebar. Ibu, saya cuma pekerja. Bersumpah, Raka. Karena takut dan juga karena bayangan 200 juta akhirnya bergumam. Saya bersumpah. Seketika, cengkeraman itu lepas. Bu Ratri tersenyum lebar. Bagus. Mulai malam ini, kau akan menjadi bagian dari tubuhku. Jiwa kita akan menyatu. Kalimat itu membuat tengkuk Raka merinding. Tapi malam itu berjalan seperti biasa. Raka memijat tubuhnya, lalu membantunya tidur. Saat hendak keluar kamar, Bu Ratri berkata dengan nada lembut. Jangan lupa, tutup semua cermin di rumah ini malam ini. Jangan biarkan satu pun terbuka. Pukul 2 dini hari, Raka terbangun oleh suara tangisan pelan. Ia bangkit. Rumah gelap. Change. Itu datang dari lantai bawah. Ia berjalan pelan, menuruni tangga. Di ruang tengah, samar-samar ia melihat sosok. Wanita bergaun putih, duduk di kursi roda, tapi itu bukan Bu Ratri. Wajahnya berbeda. Lebih muda, rambut panjangnya menutupi setengah muka. Tapi gaun dan kursinya sama. Raka bergeming, lalu sosok itu menatapnya perlahan. Darahnya terasa beku. Jangan, percaya padanya. Bisik suara dari sosok itu. Dia ingin jiwamu, bukan hanya tubuhmu. Siapa kau? Raka bergetar sosok itu, perlahan menghilang seperti asap. Raka berlari ke kamar. Bu Ratri. Ia membuka pintu. Wanita itu masih tidur. Damai. Tapi di meja sebelah ranjangnya, ada foto tua berbingkai emas. Foto seorang wanita muda di kursi roda. Persis, seperti sosok yang dilihat Raka tadi, dan di bagian belakang bingkai itu, ada tulisan tangan. Putriku, Intan. Meninggal 2007. Raka membeku. Iya, tahu satu hal pasti malam itu. Sesuatu yang jauh lebih gelap sedang bersembunyi di balik tubuh. Lumpuh Bu Ratri. Pagi setelah kejadian itu, Raka duduk sendirian di dapur, sambil menatap secangkir kopi yang tak disentuh. Wajah sosok misterius di kursi roda semalam terus terbayang. Tangisnya, bisik, dia ingin jiwamu, bukan hanya tubuhmu. Sementara itu, Bu Ratri di kamarnya terlihat lebih segar dari biasanya. Senyum terus terpahat di wajahnya. Semalam aku tidur nyenyak sekali, katanya saat Raka memandikannya. Aku mimpi kita di danau, airnya hangat, dan kau di sampingku. Raka hanya mengangguk pelan, tapi matanya menyisir sekeliling kamar. Ia sadar, ada satu cermin kecil di sudut ruangan, yang lupa ia tutup semalam. Cermin itu sekarang pecah. Cerminnya, kenapa Bu? Oh, Bu Ratri tertawa kecil. Itu pertanda seseorang di rumah ini mulai melihat terlalu banyak. Raka terdiam.
Hari itu, ia memberanikan diri bertanya pada Mbak Santi, pembantu rumah tangga satu Satania. "Bakyu, siapa Intan? Anak Bu Ratri?" Wajah Santi langsung pucat, tangannya berhenti membersihkan lantai. Kamu lihat sesuatu?" "Ya." Raka mengangguk. Santi menunduk. Intan memang anak semata wayang Bu Ratri, tapi sudah lama meninggal. Kecelakaan di kamar mandi. Kepalanya terbentur, tapi katanya sih bukan kecelakaan biasa. Maksudnya, Intan itu cacat sejak kecil. Nggak bisa jalan, tapi cantik sekali. Mirip artis sinetron, tapi dia pendiam dan katanya sering dengar suara-suara aneh. Raka makin penasaran. Dan apa hubungannya dengan cermin-cermin ini? Bu, Ratri percaya. Roh anaknya masih di rumah ini. Dan katanya, cermin adalah pintu. Kalau terlalu lama terbuka malam hari, sesuatu dari dunia lain bisa masuk. Malam ke-15. Seperti biasa, bel kamar Raka berbunyi, tapi kali ini. Saat ia masuk, Bu Ratri tak duduk di ranjang seperti biasa. Ia berdiri di depan cermin besar di sudut ruangan, mengenakan gaun merah darah. Raka tertegun. "Ibu, bukankah Ibu lumpuh?" Wanita itu berbalik perlahan. Wajahnya bukan wajah Bu Ratri, lebih muda, lebih tajam. Tapi senyum yang sama, ses, bisiknya. "Malam ini, aku ingin menari." Tubuh itu mulai bergerak seperti menari perlahan. Raka terpaku, tak bisa bergerak. Entah karena takut, atau karena sesuatu yang menekan dadanya dengan tak kasat mata. Kemudian, tiba-tiba sosok itu roboh. "Rak, tolong kakiku! Kakiku tak bisa gerak!" Suara itu kembali suara Bu Ratri. Raka segera memapahnya kembali ke ranjang. Panik. Ia menatap wanita tua itu, yang kini tampak lemas seperti biasa. Tapi tatapan matanya penuh teka-teki. "Maaf Bu, tadi saya kira kau salah lihat," katanya cepat. "Mungkin kau terlalu lelah." Tapi Raka tahu apa yang ia lihat tadi bukan mimpi. Wanita itu sempat berdiri, menari, dengan tubuh yang lumpuh, dini hari. Raka memeriksa ruang tengah. Ia mencoba memastikan semua cermin ditutup. Tapi di ruang tamu, salah satu cermin besar sudah terbuka. Dinding di depannya kosong. Dan di dalam cermin, bayangan seseorang duduk di kursi roda, tapi tak ada kursi di ruangan itu. Bayangan itu menatap ke arah Raka dan menangis. "Dia menahanku di sini. Raka, tolong aku." Raka melangkah mundur. Jantungnya seperti akan meledak. Bayangan itu perlahan bangkit dari kursi sesuatu yang seharusnya tak mungkin. Tiba-tiba lampu ruangan padam. Cermin pecah sendiri dengan suara keras. Dan ketika nyala lampu kembali, tak ada apa-apa di ruangan itu. Keesokan paginya, Bu Ratri kembali bersikap manis, bahkan memuji Raka berulang kali, menyuapinya sarapan, dan menyodorkan amplop berisi uang tambahan 10 juta. "Kau anak baik, Raka. Aku ingin kamu tinggal lebih lama dari 3 bulan. Bahkan mungkin, selamanya." Raka tak menjawab. Di benaknya hanya ada satu hal. Siapa sebenarnya wanita yang ia rawat selama ini? Bu Ratri? Atau arwah anaknya yang bersembunyi di balik tubuh renta itu? Hari-hari selanjutnya berjalan dengan keanehan yang makin merayap. Raka mulai kehilangan orientasi waktu. Ia sering terbangun di tempo-tempo aneh di dalam rumah. Di ruang tengah, kadang di kamar Bu Ratri, atau bahkan di kamar mandi dalam keadaan telanjang dada, seolah baru selesai mandi padahal ia tak ingat pernah masuk ke sana. Ia sempat berpikir dirinya sedang kerasukan, atau setidaknya dimanipulasi. Tapi oleh siapa? Bu Ratri yang lumpuh, atau sesuatu yang lebih gelap yang menghuni rumah itu? Suatu malam, ia beranikan diri membuka kembali foto-foto tua di ruang kerja Bu Ratri. Semua foto keluarga, rapi dalam figura kayu tua di salah satunya. Tampak foto Bu Ratri muda, berdiri di samping seorang pria berbadan besar, mungkin suaminya dan di tengah mereka. Duduk seorang gadis kecil di kursi roda. Intan, wajahnya tak asing. Raka menatap lebih lama. Itulah wajah yang ia lihat di cermin malam itu. Malam ke-22. Pukul 11, lebih sedikit. Bel di kamar tak berbunyi, tapi Raka terbangun sendiri. Seperti ada yang memanggilnya tidak dengan suara, tapi langsung ke dalam kepalanya. "Datanglah, ayah." Berjalan ke kamar Bu Ratri, pintu tak dikunci. Wanita itu terbaring diam. Matanya terbuka, menatap langit-langit. "Ibu?" Tak ada respons. "Ibu, saya di sini." Lalu, perlahan, suara pelan terdengar tapi mulut Bu Ratri tak bergerak. Tubuh ini bukan lagi miliknya sepenuhnya. Raka mundur.
Apa maksudnya? Siapa yang bicara? Mata Bu Ratri perlahan bergerak menatapnya. Tangan kanannya terangkat, tapi bukan gerakan lemas seperti biasanya, kali ini kuat. Seperti seseorang yang sehat. Tolong aku, Raka, bisik suara itu, suara perempuan muda. Aku ingin bebas. Raka terpek, nafasnya tercekat. Kau, Intan. Tubuh Bu Ratri mulai bergetar, lalu tangannya mencengkeram lehernya sendiri. Seolah ada yang sedang bertarung dari dalam tubuh itu. Simpan ini. Bisik suara itu kini pelan dan tergesa. Simpan, agar aku bisa kembali, agar aku tidak selamanya menjadi bayangan. Lalu, seketika, tubuh Bu Ratri terkulai lemas. Raka panik. Ia mendekat, memeriksa denyut nadinya. Masih ada, tapi napasnya berat. Di atas meja samping ranjang, Raka melihat sebuah kalung perak kecil yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Di liontinnya ada foto kecil, foto Intan dalam usia belasan. Tersenyum, ia ambil dan simpan dalam saku. Keesokan paginya, Bu Ratri seperti tak mengingat kejadian semalam. Ia kembali ramah, bahkan mulai memanggil Raka dengan sayang. Kau tahu, katanya sambil disuapi sarapan. Kalau nanti aku mati, rumah ini milikmu. Aku akan wariskan semuanya untukmu. Kenapa? Tanya Raka hati-hati. Karena kau yang pertama, yang bisa membuatku merasa hidup kembali. Raka hanya menunduk. Ia tahu, hidup Bu Ratri bukan hanya milik dirinya sendiri lagi. Ada sesuatu di balik kulitnya, sesuatu yang meminjam tubuhnya, sesuatu yang haus akan rasa, sentuhan, kehangatan, dan jiwa. Malam ke-24. Raka memutuskan menaruh kalung Intan di depan cermin besar di ruang tengah. Ia duduk di hadapannya, menyalakan lilin, dan menunggu. Hening, angin, sejuk berembus pelan. Lalu, perlahan, bayangan dalam cermin mulai membentuk sosok Intan. Kali ini, lebih jelas. Wajahnya sedih, tapi damai. Kau menyimpan kalungku, bisiknya. Terima kasih. Apa yang terjadi padamu? Jiok, terjebak setelah kematianku, Ibu, tak bisa menerima kepergianku. Ia mengadakan pemanggilan jiwa, tapi salah. Bukan aku yang datang. Sesuatu ikut masuk ke tubuhnya. Dan sebagian kecil dariku tertinggal, terperangkap dalam cermin-cermin ini. Raka bergidik. Lalu yang selama ini memanggilku? Bukan ibu, tapi penumpangnya. Roh tua yang haus akan tubuh dan sentuhan, ia menjadikanku alat. Dan kini, ia mengincarmu. Tiba-tiba, suara pintu kamar Bu Ratri menghempas keras. Cahaya lilin padam. Sosok Intan menghilang dari cermin. Dan dari arah kamar, terdengar suara. Tertawa pelan. Tawa itu, pelan, tapi menggema seperti gaung dari dinding-dinding rumah tua. Raka berdiri di depan cermin yang kini retak. Kalung Intan di tangannya terasa berat seperti batu. Ia tahu, malam ini bukan malam biasa. Malam ini, semua yang ia pendam selama hampir sebulan, rasa takut, penyesalan, pertanyaan akan mencapai titik akhir. Ia berjalan menuju kamar Bu Ratri. Langkahnya hati-hati. Pintu kamar terbuka lebar. Di dalam, wanita itu duduk di kursi rodanya. Menghadap jendela, siluet tubuhnya terlihat oleh cahaya bulan. Tapi yang membuat darah Raka membeku adalah bayangannya, atau lebih tepatnya, ketiadaan bayangan di lantai. Bu, suara Raka bergetar. Apa yang sebenarnya ibu inginkan dari saya? Bu Ratri tak langsung menjawab. Ia memutar kursi rodanya, perlahan. Wajahnya tersenyum. Tapi ada sesuatu yang salah. Matanya terlalu hitam, terlalu dalam. Don't terlalu asing. Aku ingin yang kau janjikan, Raka, katanya dengan suara rendah, namun mantap. Kau sudah bersumpah, bukan? Di malam pertamamu di sini, bahwa kau akan bersamaku selamanya. Itu sebelum saya tahu siapa ibu sebenarnya. Lalu, sekarang kau tahu aku siapa? Raka menggenggam kalung Intan. Saya tahu tubuh ini milik Bu Ratri, tapi yang di dalamnya bukan lagi beliau. Kau roh tua yang menumpang. Kau mencuri tubuh anaknya, dan sekarang ingin mencuri tubuhku. Senyum Bu Ratri perlahan hilang. Kau sudah terlalu banyak tahu. Lalu, seketika lampu kamar padam, pintu menutup sendiri. Decit kursi roda bergema di seluruh ruangan. Dan dari kegelapan, suara itu kembali bukan suara Bu Ratri, tapi suara lain. Dalam, parau, menggema dari dinding-dinding tubuh manusia. Adalah wadah, jiwa hanyalah percikan. Yang lemah, akan diserap. Yang kuat, akan dijadikan rumah. Tiba-tiba, kursi roda kosong. Tubuh Bu Ratri berdiri tegak.
Matanya menyala merah samar. Gaunnya melambai meski tak ada angin. Raka mundur, meraih lilin sisa dan menyalakan korek. Ia mengangkat kalung intan tinggi-tinggi. Kalung ini milik tubuh yang kau curi. Ia minta dibebaskan. Tubuh Bu Ratri bergerak cepat. Tapi sebelum sempat menjamah Raka, api lilin menyala, menyentuh kalung perak itu dan tiba-tiba ruangan bergetar. Sinar putih menyembur dari kalung. Sosok samar Intan muncul di tengah kamar lebih terang dari sebelumnya. Lebih kuat, keluar dari tubuh ibuku. Sekarang, teriakan Intan menggema dan mengguncang ruangan. Tubuh Bu Ratri menjerit, terhuyung. Lain mulai muncul dari segala arah. Tangisan, bisikan, tawa. Semuanya menyatu dalam badai gaib, dan akhirnya, tubuh itu roboh. Raka terbangun beberapa saat kemudian. Ia mendapati dirinya bersandar di dinding kamar Bu Ratri, lilin padam, kalung intan pecah, dan tubuh Bu Ratri tergeletak diam di lantai, seperti boneka kehabisan baterai. Ia mendekat, denyut nadinya tak ada, tapi wajahnya tenang. Bahkan, tersenyum kecil, di cermin dekat ranjang. Raka melihat pantulan sosok lain, Intan. Kali ini berdiri, penuh, tegas, tapi samar-samar. Terima kasih Raka, suaranya terdengar langsung di kepala. Ibu sudah bebas, aku juga. Lalu kau? Sudah waktuku pergi. Lalu sosok itu perlahan menghilang, seperti embun yang menguap. 3 hari kemudian, Raka meninggalkan rumah itu. Ia membawa surat wasiat yang ditinggalkan Bu Ratri tertulis tangan dengan tanggal sehari sebelum ia wafat. Saya, Ratri Apus, menyatakan bahwa seluruh harta saya termasuk rumah dan rekening tabungan saya wariskan kepada Raka Prasetya, yang telah menjaga dan menyelamatkan saya dari belenggu selama ini. Raka berdiri di depan pagar rumah tua itu untuk terakhir kalinya. Angin pegunungan berembus pelan. Tak ada suara, tak ada bayangan. Hanya kenangan. Ia datang ke sana sebagai pemuda pengangguran demi uang. Tapi ia pulang sebagai saksi dari kisah yang tak bisa ia ceritakan ke siapapun tanpa dianggap gila. Dan di saku jaketnya, satu potong kecil kalung perak yang retak masih ia simpan. Sebagai bukti bahwa semuanya benar-benar pernah terjadi. Sekian